tahu beberapa. Baik. Nah, tentunya di pagi hari ini, Pak, kita kembali lagi di edisi Tanya Kakak setiap hari Rabu. Tentunya kita akan, menerima interaksi dari para pendengar atau seluruh masyarakat Kota Parepare, yang ingin bertanya sesuai dengan tema tentunya Tanya Kakan. Kami akan persilahkan nanti kepada, para pendengar atau, tentunya untuk anggota Zoom meeting kita. Tapi di pagi hari ini saya ingin mengucapkan dulu, selamat ulang tahun kepada Bapak Kakak nih, yang mungkin jatuh pada tanggal 31 Oktober lalu, Pak, ya? Iya, Iya, betul Mbak, makasih. betul. Oke, masya Allah. Saya sempat lihat bocoran di sosial media ini, Pak, kantor pertanahan Parepare. Ya ternyata saya scroll ke bawah, wah ternyata Bapak Kakan kita tercinta, ini ulang tahun. Iya, tentunya kita ucapkan semoga sehat selalu, Pak, ya, sukses selalu, Amin, panjang amin. umur, tentunya Iya. bisa membawa, kantor pertanahan Parepare lebih maju lagi tentunya dilancarkan segala urusannya, semoga usaha kinerja Bapak selama ini, dalam memajukan Kota Parepare ini atau melayani masyarakat Kota Parepare ya, dalam bidang pertanahan bisa menjadi ladang pahala dan bernilai ibadat juga tentunya. Iya, Amin. baik untuk itu, telah hadir seluruh anggota Zoom meeting kita di pagi hari ini. Untuk itu, Bapak untuk mengawali Zoom meeting kita di hari ini mungkin ada beberapa penyampaian yang ingin disampaikan? Di pagi hari ini kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Saya persilahkan dulu kepada Bapak Kakan. Terima kasih Mbak Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali saya bisa berjumpa kembali di forum yang sangat bermanfaat dan sangat mencerahkan sekali buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segenap rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua masih diberi nikmat keimanan, kesehatan, dan kesempatan untuk bisa bersilaturahim lagi di ruang virtual ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu. Pertama, kami tetap kantor pertanahan Kota Parepare sedang dalam melaksanakan program pendaftaran tanah Kota Lengkap. Jadi kami masih terus berpacu dengan waktu karena kami ditargetkan tahun ini bisa selesai. Kami memetakan seluruh bidang tanah di 22 kelurahan atau di semua kelurahan di Kota Parepare. Jadi mohon dukungan, mohon bantuan, informasi, eh, siapa-siapa pemilik tanah, mana-mana batasnya, sampaikan kepada aparat-aparat kelurahan yang sudah siap membantu kami semua dan juga kami juga menerjunkan tim khusus, tim lapang di tiap kelurahan. Nanti mohon disampaikan saja. Kami sedang berusaha untuk mencapai target terpetakannya secara lengkap eh, tanah-tanah atau bidang-bidang tanah di Kota Parepare. Kemudian yang kedua yang sedang saya fokuskan, saya sedang fokus untuk segera mengurangi tunggakan berkas layanan pertanahan. Mungkin selama ini masih banyak masyarakat yang merasa ya sudah daftar, bahkan mungkin sudah mendaftar, sudah datang dan mendaftar dan mungkin membayar juga di loket misalnya sejak tahun 2022 kalau ada yang belum selesai. Nah, ini yang sedang saya atau di awal tahun 2023 ini yang sedang saya coba eh, kejar, kita coba selesaikan, cari solusinya. Mungkin kita hubungi lagi, mungkin ada kekurangan. Kadang-kadang kan masyarakat kurang paham, kadang-kadang mengira, mungkin karena kekurangan kami juga dalam menyampaikan informasi, kadang-kadang ketika sudah diukur, terus tinggal nunggu jadi. Kadang-kadang memang bisa seperti itu, cuma ternyata selama ini banyak bidang-bidang tanah yang setelah petugas kami cek lagi di peta manual maupun peta digital, ternyata ada sedikit mungkin bersinggungan atau tumpang tindih sebagian kecil dengan tanah-tanah yang sudah bersertifikat di sekitarnya. Itu yang membutuhkan klarifikasi lagi dari pemohon, dari pengguna layanan, dengan nanti diklarifikasi dengan tetangganya yang misalnya itu tadi ada sedikit tumpang tindih di gambar. Mungkin kenyataan di lapangan tidak tumpang tindih, tapi karena gambarnya di data kami, di peta kami terplot ada sedikit tumpang tindih sebagian, itu yang perlu diklarifikasi biar ke depan produknya aman semua, tidak 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 menimbulkan sengketa atau masalah baru. Mungkin itu dulu Mbak Wida.
Baik, jadi ada beberapa, penyampaian ya tentunya disampaikan oleh Pak Kakan di hari ini, masih juga dalam soal PTSL Pak ya, pendaftaran tanah Ya. sistematis lengkap, yang masih, selalu dicanangkan oleh, pihak pertanahan Kota Parepare. Bisa mungkin Pak, dibagikan kembali, tanggal dari tanggal berapa hingga tanggal berapa ini Pak, untuk pendaftaran tanah lengkap di Kota Parepare karena tentunya, Kota Parepare ini menjadi ini Pak ya, kota lengkap nantinya. Ya, kami harapkan sesegera mungkin di bulan ini, kalau bisa ya dalam minggu ini sudah langsung langsung hubungi kantor pertanahan atau di eh, kantor lurah. Kantor lurah itu Bapak Ibu Lurah sudah menunjuk petugas khusus yang nanti akan melayani apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, termasuk segera diberi tanda batas. Kalau itu berupa tanah ya diberi tanda patok atau kalau pagar ya langsung disepakati lah. Dan dipatok berarti sudah harus disepakati juga dengan tetangga berbatasan itu yang dilaporkan. Kemudian nanti dilengkapi alas-alasan. Dan memang target kami terutama untuk memetakan bidang tanah dulu ya Mbak. Jadi untuk untuk lanjut sampai sertifikat kami targetkan tahun depan. Karena untuk tahun ini targetnya sudah tercapai. Kami hanya mendapat target fisik dan anggaran itu sekitar 567 sertifikat dan itu sudah tercapai. Jadi nanti kami hanya sampai pada tahap mengukur dan memetakan. Nah, kalau yang ingin melanjutkan nanti bisa kita kejar di awal tahun depan, insya Allah bulan Maret atau April kita selesaikan. Tapi kalau ada yang mau buru-buru, bisa juga nanti dilanjutkan lewat layanan umum atau layanan rutin, berarti membayar biaya PNBP, kemudian membayar biaya ke lapangan untuk panitia pembersihan tanah. Baik, Gitu, ya, segera, terima segera, sesegera mungkin karena kasih. itu sangat-sangat diperlukan biar nanti peta kita benar-benar valid, benar-benar akurat. Jadi nanti ketika itu sudah jadi bisa benar-benar mendukung nanti apapun yang bisa kita dukung, apakah itu penyediaan data untuk perencanaan pembangunan ataupun untuk perencanaan RT RW, rencana detail tata ruang semuanya. Demikian, Oke. demikian Pak. Baik, terima kasih Pak atas, penjelasan yang luar biasa. Dan kita kembali ke, anggota Zoom meeting kita yang ingin mungkin memberikan beberapa pertanyaannya terkait penjelasan awal dari Bapak tadi. Silakan, untuk mengacungkan tangannya tentunya dan mengaktifkan mikrofonnya, kami akan menantikan. Ya, dan tentunya untuk seluruh anggota Zoom meeting kami harapkan untuk mengaktifkan, kameranya tentunya ya, yaitu, untuk seluruhnya agar kita bisa lebih nyaman lagi berinteraksi, lebih ini lagi untuk berkomunikasi. Baik untuk, Bapak, Andi Kiki, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terhormat. Siap, salam kenal Pak. Ya, pertama-tama saya mau apresiasi dulu kan Kota Parepare. Layanannya sudah sangat bagus dan cepat. Jadi yang saya ingin tanyakan terkait tadi Bapak membahas mengenai PTSL. Kebetulan saya punya sertifikatnya orang tua PTSL tahun 2017. Tapi setelah dicek di plotting, lokasinya bergeser ke Kelurahan Lompoe di belakang SMP 8. Jadi saya mau bertanya, Pak Kakan, langkah apa yang saya ambil untuk bisa mengembalikan ke posisinya? Proses apa yang saya harus lakukan? Karena kebetulan ini lokasinya orang tua, sudah ada yang mau beli, rencana beli. Cuma dia tidak mau kalau belum diperbaiki dulu bidangnya. Karena posisinya pindah ke belakang SMP 8, itu Kelurahan Lompoe. Jadi mohon petunjuk Pak Kakan, proses apa yang saya harus lalui ini, supaya saya bisa kembalikan posisinya itu lokasi di Kelurahan Bumi Harapan. Terima kasih Pak Kakan. Baik, terima kasih Pak Andi Kiki tentunya atas beberapa penyampaiannya, beberapa pertanyaannya. Langsung saja kita serahkan kepada Pak Kakan untuk menjawab segala pertanyaannya tadi. Terima kasih Pak Kiki. Iya, memang tahun 2017 itu tahun pertama kali pendaftaran tanah sistematis lengkap diadakan atau diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan seluruh Indonesia dan memang pada saat itu gemanya adalah percepatan
Cuma karena baru pertama kali di hampir semua kantor pertanahan, termasuk mungkin di Parepare, sepertinya terburu-buru dalam melaksanakannya. Jadi tidak benar-benar, istilahnya tidak benar-benar dipastikan letak dan batasnya, tidak diklarifikasi dengan tetangga-tetangga sekitar. Jadi sepertinya untuk PTSL 2017 memang eh, terbitnya itu tidak benar-benar pas, dan itu hampir terjadi di satu satu blok. Jadi memang kalau untuk memperbaiki satu sertifikat PTSL 2017 sepertinya memang agak susah. Jadi nanti koordinasi ke kantor, nanti kita memang harus ada kesepakatan dulu seluruh pemilik sertifikat PTSL 2017 yang ada di lokasi sekitar Bapak Kiki atau dari orang tua Bapak Kiki, untuk kita sama-sama istilahnya klarifikasi dan langsung ditata dan dikembalikan sesuai dengan batas yang sebenarnya atau yang seharusnya. Jadi saran saya nanti coba kita komunikasi dulu, nanti Bapak ke kantor bertemu saya atau nanti kepala seksi survei dan pemetaan, kita coba cari solusi. Memang kalau untuk hanya satu agak kesulitan karena pasti ketika kita membenarkan, jadi memang dan ini juga sebenarnya target kami untuk pendaftaran tanah kota lengkap. Jadi ketika kita membenarkan satu bidang tanah, harus sekaligus kita benarkan seluruh bidang-bidang tanah di sekitarnya. Jadi ini juga momen karena Pak Kiki sudah sampaikan, momen juga berarti kita bisa segera bertemu satu blok bidang-bidang tanah yang ada di sekitar sertifikat rumah atau tanah Pak Kiki. Demikian nanti nanti saya harapkan ada koordinasi ke kami, bisa sampaikan juga melalui hotline pengaduan untuk bisa segera dijadwalkan kapan saya ada di Pare, dan terutama saya dan kepala seksi survei pemetaan biar biar segera kita bisa carikan solusinya. Demikian Pak Terima Kiki. kasih, terima kasih Pak Kakan. Alhamdulillah, insya Allah minggu depan saya ke kantor bawa sertifikatnya orang tua. Saya juga mau tahu apa yang harus saya lakukan, karena ini tadi saya bilang tadi kan ada pembelinya kok dong, tidak beli kalau tidak Ya, sesuai karena dengan memang kondisinya itu pembeli bagaimana. yang Jadi bagus sekali juga, itu karena memang tidak mungkin kita beli tanah kalau tidak pas posisi dengan antara sertifikat dengan yang ada di sebenarnya. Baik. ya, ya. Terima kasih Pak Kakan solusinya. Terima kasih. Sama-sama Pak, semoga lancar ya, semoga kita bisa perbaiki dan bisa membantu lapisan masyarakat yang terutama yang imbas dari PTS 2017. Memang baru pertama kali sebelumnya saya tugas di buru-buru, tidak benar-benar cross check, kadang-kadang petugas ukur atau petugas atau juru ukur atau petugas survei di lapangan tidak tidak benar-benar Sekian. memastikan letak letak tanda batasnya. Demikian Mbak Wida. Baik, terima kasih tentunya atas beberapa pertanyaan dari Bapak Andi Kiki, dan tentunya sudah dijawabkan oleh Pak Kakan yang sudah mempunyai solusi juga ya. Jadi tentunya dinantikan Pak Andi Kiki bersama keluarga mungkin atau orang tua yang punya ini tadi tanah, tentunya dinantikan di pertanahan Kota Parepare di Jalan Jenderal Sudirman. Dan untuk itu selanjutnya, apakah masih ada anggota Zoom meeting kita yang ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Kakan di hari ini? Ya, silakan untuk mengacungkan tangan atau mengaktifkan mikrofonnya. Dan kami harapkan kembali lagi untuk anggota Zoom meeting kita untuk mengaktifkan kameranya agar tentunya kita lebih nyaman lagi berinteraksi di sini. Kita kembali juga mengingatkan untuk sahabat peduli atau para pendengar yang ingin memberikan atau memasukkan beberapa pertanyaannya, kami tunggu interaksi Anda di via telepon live di 0811459969. Baik, kita kembali berbincang bersama Pak Kakan di hari ini mengenai ini tadi Pak ya, pendaftaran tanah, apalagi di Kota Parepare ini memang dicanangkan adalah menjadi kota lengkap ya. Dan tadi kita sempat menyinggung sedikit Pak mengenai ini untuk yang beli tanah tadi, seperti Pak Andi Kiki tadi kasusnya ya, ada yang ingin membeli tanahnya tapi kekurangan kekurangan di plotting-nya tadi dan lain-lain Pak ya. Nah, lalu mungkin Pak Kakan bisa memberikan tips-tipsnya untuk seluruh masyarakat yang ingin membeli tanah. Iya, membeli tanah, di Kota Parepare dan sekitarnya, mungkin apa yang harus dilakukan lanjut jika ingin membeli Oke, tanah seseorang, seperti itu, Pak.
Iya, Silakan ya. langkah paling mudah kalau sudah punya smartphone bisa di-download aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Nanti tanahku. Oke. Sentuh Tanahku di-download, nanti bisa kalau kadang-kadang memang perlu verifikasi dulu akunnya, nanti kalau butuh verifikasi bisa datang ke kantor pertanahan. Kemudian setelah di-download di situ bisa dibuka, dilihat, dinyalakan fitur GPS dari smartphone kita, dari HP kita. Nanti bisa dicek dulu, ini lokasi lokasi dengan nomor sekian, nomor sertifikat sekian, nomor misalnya nomor hak milik sekian, nomor surat ukur sekian, atau nomor identifikasi bidang sekian, apakah pas lokasinya di tempat tersebut. Nanti bisa dicek. Nanti kalau tidak yakin baru baru datang ke kantor. Tapi langkah utama itu terutama memastikan dulu letaknya pas. Bisa dilihat juga kira-kira posisi panjang lebarnya apakah sesuai misalnya gitu ya. Kan kelihatan ya itu misalnya di pinggir jalan. Ternyata setelah kita buka di Sentuh Tanahku kok kok jauh dari jalan besar misalnya, itu harus harus jadi pertanyaan. Kemudian juga pastikan tanda batas eh, terpasang dengan baik. Apakah itu sudah berupa pagar, misalnya kalau pagar itu sudah sangat baik, berarti sudah sepakat ya tanda batas dengan tetangga berpapasan. Tapi kalau masih tanah kosong, ya harus dipastikan bahwa sudah ada tanda batasnya. Dan kalau bisa langsung ngecek kalau tanah kosong dan ada patok, lebih bagus lagi tanya ke tetangganya. Bapak, Ibu, ini betul ya tanda batasnya punya punya Pak Bapak siapa gitu di sini. Bapak sepakat ya ini tandanya di sini gitu misalnya di sekeliling sekeliling tanahnya ada tanda batasnya. Jadi pertama tanda batas, kemudian itu tadi. Tapi lebih lebih pas lagi bisa juga datang ke kantor, pasti kami akan layani untuk kita cek langsung pengecekan bahwa memang itu sertifikatnya asli misalnya. Setahu saya di Parepare jarang sekali terdapat sertifikat aspal, tapi di beberapa tempat lain eh, cukup ini ya cukup apa ya cukup menggelisahkan. Memang beberapa ada apalagi terutama di kota-kota besar di Jakarta itu sudah banyak terdapat sertifikat aspal yang memang untuk masyarakat biasa sulit membedakan. Kita pun mungkin sulit membedakan. Jadi kita caranya memang harus datang ke kantor dan kita cek dengan data yang ada di kantor pertanahan. Tapi langkah awal minimal lokasinya sesuai antara yang ada di aplikasi survei Sentuh Tanahku dengan yang ada di sertifikat. Demikian Mbak Baik, Frida. terima kasih Pak atas penjelasannya. Berarti itulah tadi ada beberapa hal-hal yang baiknya dilakukan ya untuk masyarakat yang ingin membeli tanah, ingin bertransaksi, membeli sebuah tanah misalnya. Jadi harus mengecek segala sesuatu dulu ya, yaitu termasuk untuk mendownload dulu aplikasi oleh pertanahan yaitu adalah Sentuh Tanahku. Nah, di sana Anda bisa mengecek tanda batas atau lokasinya sesuai apa tidak dan tentunya bisa mengunjungi lagi nih ya, kantor pertanahan akan dilayani di sana, memperlihatkan sertifikatnya apakah asli atau sebaliknya. Ya, terima kasihnya Pak atas penjelasannya kita sudah tercerahkan. Jadi yang ingin membeli tanah, jangan asal membeli saja begitu Pak ya, karena nanti di akhirnya akan apa ya, akan menyusahkan diri sendiri ya. Jadi memang, sebelum membelinya harus memiliki atau melalui tahapan-tahapan tersebut. Nah, untuk itu saya kembali lagi kepada, kepada anggota Zoom meeting kita, Ibu Tere, Bapak Ardi, Ibu Suryani, tentunya Kelurahan Lemoy juga yang berada di hari ini. Selamat pagi, Bu, di sana, sepertinya ramai-ramai ya. Ya, apakah ingin memberikan ini pertanyaannya atau berinteraksi bersama Pak Kakan di hari ini? Iya, Ibu Suryani mungkin yang masih dalam proses meng-on-kan mikrofonnya? Ya, baik. Untuk Ibu di Kelurahan Lemoy, mungkin ingin memberikan pertanyaannya kepada Pak Kakan? Baik, Masya Allah. Iya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa? Boleh memperkenalkan diri, Bu? Tadi Pak Kakak terkait Oke. persoalan tanah di Kelurahan Limono, ada beberapa masyarakat orang tuanya udah meninggal, terus penggarapnya dia menerbitkan PBB, dan anak ahli waris ini menuntut. Jadi solusinya ini Pak Kakak bagaimana?
Apakah ini karena ahli waris tidak ada sama sekali napegan apa-apa semacam surat-surat, cuma karena waktu masih hidup orang tua dia selalu datang di lokasi situ dengan beberapa hasil panen yang diberikan kepada penggarap. Kira-kira bagaimana solusinya Pak Kakang sehingga bisa ini ahli waris memiliki lokasi tanah orang tua tersebut. Terima kasih banyak Pak Kakang. Baik, terima kasih Ibu dari Kelurahan Lempoe tentunya, Lemoe Bu ya, yang Ya. sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak untuk dijawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Iya, Ibu Suryani, berarti sama sekali sementara ini sama sekali ahli waris tidak ada ini ya, tidak ada pegangan sama sekali ya surat apa Ya. gitu. Tapi Pak Kakang, karena ini ahli waris sudah meninggal 10 tahun yang lalu orang tuanya. Terus Ya. datang di kantor, tidak ada sama sekali pegangannya, sedangkan itu lokasinya sudah di PBB-kan sama penggarap. Jadi terkait persoalan ini Pak Kakang, kita ini sebagai aparat pemerintah, bagaimana solusinya menjelaskan kepada maksudnya pemilik atau penggarap. Iya, begitu Pak Kakang. Informasinya ahli waris menguasai atau dikuasai siapa, Bu? Dikuasai penggarap tanahnya sekarang? Tanah kosong atau rumah? Sekarang Pak Kakang yang penggarap kuasai. Atas nama penggarap. Iya, atas nama penggarap juga Pak Kakang di PBB. Iya. Sedangkan Oh. pemiliknya ini Pak Kakang, dia kan hanya kasih penggarap, tapi dia tidak tahu sama sekali ini penggarap bahwa dia sudah di PBB kan. Ya, kalau Iya. ini tanah kosong atau rumah, Ibu? Tanah kosong Pak Tanah kosong, Kakang, ada kebun. kebun. Yang Iya, ada menggarap kebun. sekarang Iya Pak penggarap ya, Kakang. yang menggarap penggarapnya sendiri ya. Iya. Iya, memang ini mungkin nanti perlu dicari dulu saksi-saksi tetua-tetua yang ada di situ, dipertemukan. Iya, Iya, Pak jadi Kakang. memang kita butuh saksi kalau sudah posisi seperti ini. Memang Iya. paling baik memang bila sudah betul melapor ke kelurahan untuk nanti coba dibantu dicarikan. Mungkin ada orang-orang tua yang Iya, Pak Kakang. nanti bisa dimediasi dulu, dipertemukan apakah mungkin dulu ada perjanjian atau apa yang ahli waris tidak ketahui misalnya begitu. Kalau untuk PBB sendiri, PBB bukan merupakan tanda bukti hak. Iya, Jadi betul itu Pak itu Kakang. begitu bukan tanda bukti hak. Jadi tapi memang harus sesuai dulu antara Iya. antara yang menguasai dan ada tadi ada penguasaan, dan memang harus clean and clear ya. Jadi salah satunya itu berarti harus sepakat, tidak ada yang saling berkeberatan untuk lokasi tersebut. Jadi saran saya coba dicari orang tua zaman dulu yang punya pengetahuan atau punya, ya mungkin yang lebih tahu lah dulu itu sebenarnya seperti apa, atau mungkin ada yang tahu perjanjian antara beliau-beliau almarhum dengan si penggarap. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa bisa dicari jalan keluar yang baik buat semuanya. Makasih banyak Pak Kakang. Iya. Sama-sama Tapi Ibu, Pak mudah-mudahan Kakang, ada jalan keluar. minta maaf, Ya, nambah lagi satu. Iya. Silakan Bu ya. siap Ibu. Ya. Terkait dengan PTSL Pak Kakang, ada beberapa di sini masyarakat sudah masuk berkasnya. Iya. Terus saya mau tanyakan di sini Pak Kakang, kira-kira kalau masyarakat yang belum ber-PBB mengaku masyarakat di sini Pak Kakang bahwa pemilik pertama padahal umurnya masih muda Pak Kakang. Kan terkadang masyarakat Pak Kakang dia bilang, ya saya sendiri, dia tidak bilang punya orang tua atau punya nenek. Padahal dia Pak Kakang umurnya kelahiran 60. Kira-kira Pak Kakang tabe umur berapa yang pas betul yang bisa dicantumkan di kelurahan, tanggal berapa, tahun kelahirannya, penggarap pertama Pak Kakang. Kalau yang tidak ber-PBB. Iya, makasih banyak Pak Kakang. Iya, memang ini serba salah ya. Nanti coba kita diskusikan lagi. Tapi memang
harusnya pastinya bukan penggarap pertama ya kalau masih muda, berarti harus Iya, harus ini dulu. Tapi di satu sisi untuk target terpetakan tidak masalah, kita kita tetap catat, kita laporkan apa adanya itu bahwa yang menguasai dan iya, eh, saat ini yang menguasai si A misalnya itu sampaikan saja. Nah, nanti kelengkapan-kelengkapan itu yang lainnya itu yang akan kita untuk kita teruskan menjadi sertifikat di tahun depan. Tapi untuk saat ini yang minimal tidak ada yang berkeberatan bahwa si A ini mengakui tanah ini miliknya misalnya. Kalau tidak ada keberatan itu dicatat aja dulu. Nanti sambil dilengkapi berkas-berkasnya. Demikian Ibu. Tapi untuk sertifikat itu tetap kita kejar nanti untuk berikutnya. iya Pak Kakan. Makasih banyak Pak Kakan. Terima kasih Ibu. Ya berarti Ibu sangat aktif sekali membantu kami di Lemoy ya. Jadi terima kasih sekali Ibu sudah menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di Lemoy. Baik, saya ingin memberikan pertanyaan tambahan sedikit, Pak. Jadi nanti ini yang mengkoordinasi pihak dari Kelurahan Lemoy untuk berbincang atau melakukan pendekatan bersama saksi-saksi nantinya seperti apa ini, Pak? Atau dari pihak Kelurahan Lemoy saja atau ada beberapa perwakilan dari kantor pertanahan juga nanti yang menemani Kelurahan Lemoy untuk mengawasi ini? Iya. Iya, secara kewenangan memang lebih pas dari pihak pemerintah daerah dalam ini sementara di kelurahan dulu, Mbak. Ya. Oke, Nah, baik. nanti kalau ada butuh, misalnya butuh semacam semacam apa ya, semacam keilmuan atau wawasan tentang tentang hukum-hukum pertanahan baru nanti kita bisa juga diundang. Tapi untuk kesepakatan dulu yang lebih pas nanti di kelurahan ditemani mungkin Bapak Ibu RT RW setempat. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya harapkan tentunya bisa clear semua ya, sudah tercerahkan oleh penjelasan Pak Kakan di sini. Terima kasih tentunya kita ucapkan kepada Ibu Suryani dari Kelurahan Lemoe, semoga bisa interaktif kembali lagi Bu ya, di pekan depan lagi, ditanya Kakan selanjutnya lagi. Dan ya, berikut tentunya kami undang kepada, perwakilan dari kelurahan lainnya yang ingin mewakilkan suara masyarakat di daerahnya, yang ingin bertanya kepada Pak Kakan, di hari ini boleh tentunya kami persilahkan. Iya, jika, belum ada tentunya kami sambil juga menunggu via telepon live di 0811459969. Baik, oke, Pak, saya ingin juga, memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan tambahan tentunya. Saya sempat melihat, di beberapa sosial media kantor pertanahan Kota Parepare, mengenai, update-update-an dari wilayah-wilayah lain juga, Pak, ya. Mengenai perkembangan-perkembangan pertanahan di daerah-daerah lain. Saya, fokus kepada suatu, upload-an di Instagram kantor pertanahan ini, yang mengatakan bahwa, hasil survei indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi korupsi itu di atas rata-rata 95% semuanya. Bisa mungkin Bapak bagikan, bisa, Bapak jelaskan seperti apa gambaran hasil survei indeks kepuasan masyarakat ini? Ya. Boleh di-on kan mic-nya, Pak? Sepertinya mic-nya Oh iya oke. lupa. Iya. Silakan, Pak. Memang untuk survei indeks kepuasan atau mungkin kebetulan ada saya didampingi juga Baik, Pak Abdul Salam, Pak ya. Kasubag yang 2 minggu lalu ikut tayang. Iya, Pak, Mungkin Pak betul. Abdul Salam bisa disampaikan Pak yang lebih Silakan. pas karena beliau yang Iya, menangani yang memang menangani di bagian betul. itu Iya, baik kami dan undang biar lebih kembali pas penjelasannya. ya, Iya. kami undang kembali Pak Abdul Salam untuk bergabung, untuk meng-on-kan mikrofonnya. Baik, silakan Bapak ya. Ya, baik. Izin Pak Kakan. Eh, ya, Iya, silakan Bapak. ya. Mungkin kalau terkait dengan ini survei, soalnya di kantor kami ini kami lakukan setiap Oke, hari ya terhadap semua pemohon yang datang di kantor. Ya, survei ini semua pekerjaan sudah selesai, misalnya sertifikat sudah diterima oleh pemohon di bagian loket, itu kami langsung melakukan survei ya terkait dengan IPK, indeks persepsi korupsi dan indeks persepsi anti korupsi dan indeks kepuasan masyarakat IKN.
Ya, jadi kami langsung lakukan survei di situ melalui aplikasi yang dikembangkan oleh kementerian kami, dan ini masyarakat menilai sendiri, terhadap yang dilakukan oleh kantor pertanahan oleh masyarakat. Baik, sepertinya ini jaringan dari Pak Abdul Salam kurang baik ya. Iya, Itulah yang kami upload iya, tes. Ya, bagaimana sudah iya, sudah jelas jelas suara Pak. kami? Oh iya, kami ulangi lagi terkait dengan survei ini. Merupakan Mhm. Sepertinya putus-putus ini suaranya Pak ya. Halo? Iya, dengan Pak Abdul Salam. Oke, sayang sekali Pak ya. Iya, ternyata, jaringan yang, ini, kurang baik di sana, mungkin memang kebetulan agak ini, terganggu di sana jaringan mungkin Pak ya. Oke, baik, tapi kita, sempat mendengarkan tadi Pak ya, beberapa penyampaian dari Pak Abdul Salam mengenai, ini survei atau hasil survei indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi di kantor pertanahan Kota Parepare yang ternyata setiap harinya Pak ya, setiap harinya, dilakukan survei dan alhamdulillah kepuasan masyarakat, ini sangat baik ya, Pak, ya, atau berada di grade A atau 95,86%. Untuk itu, saya akan terima dulu, Pak, interaksi di via telepon live di 0811459969. Langsung saja, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Tajudin. Dengan Pak Tajudin. Tunggu sebentar ya, Pak Kakan mendengarkan Pak ya? Siap, masih mendengarkan. Oh ya, baik. Silakan Pak Tajudin. Ini Pak Kakan. Ya. Kebetulan lokasi perumahan saya ini masih status negara. Jadi mulai terbit pajaknya sekitar tahun 1993. Luasnya kira-kira 15,5 kali 25 meter. Setelah beberapa kali saya ajukan untuk mendapatkan sertifikat. Tapi karena alasan mau kena rel kereta api, padahal sedikit saja yang dikena, sekitar 4 kali 4 meter saja. Sampai-sampai itu bisa menghalangi untuk penerbitan sertifikat katanya. Saya pikir kalau itu saja 4 meter kali 20, saya kira itu dibijaksanai. Masih ada selisih sekitar 11 kali 25 yang ditempati rumah saya. Tetapi karena dengan alasan rel kereta api yang jelas, yang juga tidak jelas rimbanya sampai sekarang, saya kira sebaiknya pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan mengambil satu kebijakan daripada kita dirugikan begini. Ya, alangkah baiknya kalau yang tidak bisa diterima untuk disertifikat yang mau dikena rencana rel kereta api. Yang di luarnya itu saya kira tidak ada masalah. Tapi kenyataannya selama ini tidak bisa semua, lokasi yang 15 kali 25 itu tidak bisa disertifikat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Tajudin tentunya atas beberapa pertanyaannya. Dan langsung saja saya serahkan kepada Pak Kakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tajudin.
Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Tajudin. Mbak masih nyambung nggak ya? Bisa dipastikan memang itu di Kota Parepare ya, bukan di Baru misalnya. Baik, Pak Tajudin, mendengarkan? Halo, dengan Pak Tajudin? Iya, Pak Tajudin? Halo, Iya, ya. Di, Saya di di, di, di kelurahan Pare ya Pak ya, bukan di Baru ya. namanya Kelurahan Bukit Harapan, Oh Kelurahan Bukit Harapan ya. Kota Parepare, Kecamatan Sereang. iya, baik, terima kasih Pak Tajudin. Ya, mungkin teman-teman di level pelaksana di loket atau mungkin yang berkomunikasi dengan Pak Tajudin, mungkin kami belum sempat menyampaikan, sudah ada arahan dari pusat bahwa memang untuk areal yang tadinya terkena rel kereta api saat ini sudah sementara karena memang proses atau rencana pengadaan tanah dalam rangka pembangunan rel kereta api masih masih ditunda, terutama untuk yang di Kota Parepare. Setahu kami itu sudah bisa dilanjutkan kembali. Jadi nanti Bapak sampaikan saja bahwa memang sudah ada informasi dari kami bahwa itu tidak ada permasalahan lagi untuk sementara saat ini karena setahu kami itu memang sudah dipersilakan untuk diproses. Tadinya memang sempat dilarang untuk terjadinya peralihan maupun pendaftaran sertifikat karena dikhawatirkan terjadi spekulasi yang mengakibatkan nanti hasil penilaian ganti rugi menjadi tidak real atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tapi karena setahu kami memang pengadaan tanah atau dalam rangka pembangunan rel kereta api sementara dihentikan sementara dan sudah ada arahan dari pusat bahwa itu bisa dipersilakan untuk dilanjutkan lagi segala proses yang tadinya dibukukan atau diblokir. Demikian Mbak Ami dan semoga lebih jelas dan nanti kalau ini kurang bisa hubungi kami di loket ataupun di kantor pertanahan. Ya, bagaimana dengan Pak Tajudin? Terima kasih Bapak Kakan. Alhamdulillah, terima kasih kalau begitu Pak. Ya. Terima kasih penjelasannya. Baik. Saya kira kalau sudah begitu, sudah ada titik terang Ya. bagi kita ini. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Tajudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pertanyaan dari Pak Tajudin yang alhamdulillah sudah bisa diberikan solusi pula ya dengan Pak Kakan. Kita kembali kepada Pak Abdul Salam. Bagaimana jaringan di sana Pak? Sudah oke? Ya. Baik. Ya, bagaimana Bu? Kan tes ya sudah. Alhamdulillah. Oke, luar biasa Pak. Silakan ya. Oh ya, kami lanjutkan tadi terkait Pak. penjelasan Mengenai hasil terkaitnya. survei Baik. indeks kepuasan masyarakat ya. Oh ya. Ya, ini terkait dengan hasil survei ini tadi penjelasannya tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak bahwa setiap hari kami lakukan survei terhadap semua masyarakat pengguna layanan di kantor pertanahan Kota Parepare. Itu sebelum mereka meninggalkan kantor, itu kami minta mereka melakukan survei dulu terhadap layanan yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Dan hasilnya seperti apa yang kami tampilkan, karena ini kami menggunakan aplikasi juga terkait dengan survei ini, aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian PRDPN, dan setiap waktu bisa diupdate hasilnya. Kalau ini setiap bulan kami laporkan hasilnya karena ini terkait dengan pembangunan zona integritas juga, maka ini yang menjadi acuan kami terkait dengan apa lagi yang harus diperbaiki di kantor pertanahan atau hal-hal yang sudah bagus tentu kami akan pertahankan terus. Jadi seperti itu mungkin kalau terkait dengan survei ini. Mudah-mudahan hasil yang sudah sangat baik ini bisa berlangsung terus-menerus. Apa yang menjadi harapan masyarakat ya tentunya kita juga sangat berharap seperti itu. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Baik, luar biasa tentunya penjelasan. Terima kasih atas penjelasannya Pak ya, Pak Abdul Salam tentunya mengenai ini tadi hasil survei yang ternyata memang setiap hari dilaksanakan dan ini menjadi menjadi motivasi kembali lagi ya untuk
tentunya kantor pertanahan agar bisa melayani masyarakat hingga masyarakat puas tentunya dengan layanan yang ada atau terjawabkan seluruh keluh kesah masyarakat yang ada. Terima kasih atas penjelasannya Pak Abdul Salam. Dan kita kembali ke Pak Kakan ya di hari ini. Apakah masih ada yang ingin disampaikan Pak Kakan kepada masyarakat Kota Parepare atau mungkin ada beberapa aktivitas-aktivitas terbarukan saat ini dari pertanahan Kota Parepare? Ya, baik, boleh di-on-kan mic-nya Pak? Ya, mohon maaf. Ya, Oke. hari ini butuh pemahaman bersama, butuh kolaborasi dan koordinasi dengan Bapak Ibu Camat dan nanti dengan Bapak Ibu Lurah. Ke depan kami juga akan menyelenggarakan pertemuan dengan Bapak Ibu Lurah sekota Parepare. Tapi untuk yang hari ini kami rencananya dengan Bapak Ibu Camat dulu, termasuk perkenalan karena setahu kami ada beberapa Bapak-Bapak Camat yang baru ya kalau Iya Pak. ini setahu kami. Ya. Rencananya saya hadir tapi minta maaf saya tidak bisa hadir karena mendadak ada panggilan seluruh kepala kantor pertanahan berkumpul di Kota Makassar. Berarti Demikian. nanti akan dicanangkan kemudian hari Pak ya. Pertama kepada ini dulu, kepada Ibu dan Bapak Camat dulu Pak ya untuk Ya, yang hari ini atau kami pengenalan akan rapat terutama untuk pengelolaan pengaduan dan juga isu-isu strategis lain yang berkaitan dengan layanan pertanahan terutama. Oke, dan setelah itu nanti tentunya akan dicanangkan pula ini Pak ya sosialisasi ke tiap-tiap kelurahan yang ada di Kota Parepare. Ya, lebih ke diskusi karena kami banyak juga membutuhkan masukan dari Bapak Ibu Lurah terkait mungkin layanan pertanahan yang masyarakat keluhkan misalnya. Luar biasa. Oke, semoga nanti bisa ke depannya terjalankan dengan baik Pak ya, sesuai dengan yang direncanakan atau di-planning-kan ke depannya nanti. Saya kira memang di setiap segmen kita sayang sekali harus terikat oleh durasi dan waktu Pak ya. Rasa-rasanya memang ada saja yang ingin disampaikan, ingin dibahas, apalagi mengenai pertanahan di Kota Parepare ini yang mungkin tidak bisa tidak bisa diukur dengan waktu Pak ya. Selalu saja ada yang ingin dibahas, tapi memang dalam setiap program tentunya kita terikat oleh durasi dan waktu. Maka dari itu di penghujung talk show kita edisi Tanya Kakan di hari ini, mungkin boleh Pak memberikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait beberapa kekeluhannya atau yang belum sempat menyampaikan beberapa permasalahannya mengenai pertanahan di Kota Parepare, silakan Pak. Ya, Ya. terima kasih Mbak Uda. Ya, untuk Bapak Ibu masyarakat di Kota Parepare, terutama yang belum bersertifikat atau yang sertifikatnya lama, segera kami mohon berharap bisa segera melaporkan ke kelurahan setempat atau kalau pengen lebih yakin ya bisa ke kantor pertanahan, segera daftarkan, segera mohon untuk disertifikatkan atau minimal diukur dulu karena program kami saat ini sudah tercapai untuk yang sertifikasi, tapi untuk yang pengukuran segera saja disampaikan. Kemudian untuk masyarakat yang merasa selama ini sudah berbulan-bulan sudah daftar kok nggak jadi-jadi, nggak dihubungi, minta maaf mungkin ada masalah komunikasi yang tidak tersampaikan. Jadi segera saja berkoordinasi dengan kantor. Mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Biasanya sih kami ada hal-hal yang kami minta untuk diklarifikasi dengan pemilik tanah yang berbatasan. Biasanya seperti itu. Demikian, Mbak Wida. Baik, ada satu yang saya lupa ini Pak, Sin mengucapkan selamat juga untuk Kantah Parepare yang ternyata berada di peringkat pertama Pak ya untuk pelaksanaan layanan prioritas untuk tingkat Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di peringkat nasional dalam aktifnya penggunaan e-office dan indikasinya adalah keaktifan penggunaan surat penyuratan melalui elektronik dan juga tentunya untuk penyerapan anggaran saat ini sudah berada di peringkat 3 juga Pak ya, tingkat Kanwil BPN Sulsel. Ya, itu memang serta Ya. seluruh jajaran dan juga
sebagai garda terdepan Pak Abdul Salam, terutama kalau untuk penyerapan anggaran dan juga penggunaan e-office. Kami berkomitmen memang untuk selalu menggunakan e-office, jadi semuanya bisa lebih terkontrol secara Oke, luar elektronik. biasa. Semoga ini bisa menjadi prestasi untuk pertanahan Kota Parepare, Pak ya, dan tentunya lebih meningkatkan lagi pelayanan-pelayanannya kepada seluruh masyarakat. Saya rasa kita sudah berada di penghujung talk show kita di hari ini, edisi Tanya Kakan di Rabu 8 November 2023. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kakan tentunya yang telah menyisihkan di tengah-tengah kesibukannya berada di Makassar, live langsung di Makassar, Pak ya. Semoga Bapak diberikan kelancaran selalu di aktivitasnya di sana, dan terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh anggota Zoom meeting kita di hari ini yang cukup interaktif semuanya. Dan juga yang sudah melalui telepon live, tadi ada Pak Tajudin dan juga ada Ibu Suryani di Kelurahan Lemoe. Terima kasih juga untuk seluruh perwakilan kelurahan yang hadir di sini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu agar kita bisa berjumpa kembali lagi di 2 pekan kemudian, Pak ya. Semoga diberikan kelancaran selalu untuk melaksanakan kembali program yang sangat luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Pak Kakan dan seluruh masyarakat Kota Parepare yang telah bergabung ikut berinteraksi bersama kami di hari ini. Sampai jumpa di Tanya Kakan di beberapa pekan kemudian. Tentunya saya mengakhiri talk show ini dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.